Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Dan seorang lelaki yang hatinya bergantung di masjid. Bergantung di masjid. Bergantung tuh kayak lampu gantung yang ada di masjid, kayak gitu tuh. Setiap keluar dari masjid dia kepingin balik. Gak betah dia. Makanya kata Nabi SAW, al-masjidu baitu kulli taqi. Masjid itu rumahnya semua orang yang bertakwa. Itu masjid rumahnya. Walaupun sekarang masjid kadangkala sudah tidak melaksanakan tugasnya seperti dulu. Dulu di masa Nabi SAW, di masa para sahabat, masjid itu sentral aktivitas umat Islam. Menerima tamu delegasi dari negara-negara itu di mana? Di masjid. Mengikat para tawanan di mana? Di masjid. Atraksi di masjid. Musyawarah sama sahabatnya di masjid. Taklim di masjid. Sekarang tuh banyak tugas masjid yang sudah diambil oleh lembaga-lembaga lain. Makanya kenapa kalau dilihat orang rapat di kantor, azan gak putus, karena rapatnya di kantor. Coba rapatnya di masjid, mau gak mau putus, ya udah azan sholat dulu. Dan bagaimana tawanan-tawanan ditawan di masjid, orang-orang kafir ditawan di masjid. Thumamah bin Affan, bagaimana 3 hari ditawan di masjid, setelah 3 hari dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid. Dan orang yang hatinya bergantung di masjid itu, ya Allah, dia punya masalah apa saja larinya ke masjid. Sekarang kan enggak. Orang punya masalah larinya ke tempat karaoke, larinya ke warung. Ya rahmukallah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika ada masalah sama Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu siang-siang ke rumahnya Fatimah. Dia lihat orang tua bagaimana perhatian sama anak dan menantunya. Walaupun sudah nikah tetap. Nabi ke situ alaihi salatu wasallam. Ditanya, aina ibnu ammiki? Mana anak pamanmu? Biasanya tidur siang. Nggak ada. Dan tidur siang itu sunnah. Yang tidak tidur siang adalah syaitan. Nah, kata Fatimah radhiyallahu taala, ghadabani anifan falam yaqil inni. Tadi dia marah sama aku, kemudian dia tidak tidur di rumah. Dicari sama Nabi SAW. Tanya-tanya, kemana nggak kelihatan Ali? Aku kesana tadi jalan. Ternyata lagi tidur di masjid. Maka kita usahakan tuh untuk menjadikan masjid benar-benar rumah orang yang bertakwa. Dan beberapa masjid, masya Allah sekarang, kalau nggak salah ada di beberapa kota itu yang di situ disediakan makan, disediakan kopi apa. Jadi orang-orang yang singgah di sana mendapatkan jamuan di sana. Dulu para sahabat Nabi SAW yang nggak punya rumah, di mana tidurnya? Di masjid. Ashabus Suffah. Sampai 70 orang yang tidur di masjid itu. Makannya gimana? Ya sudah, sahabat yang punya kurma di situ ada kayak keranjang. Jadi yang punya sesuatu dari rumahnya taruh di keranjang, pulang. Para sahabat makan itu sudah. Sekarang masjid ya sudah dilarang tidur di masjid. Nggak apa-apa loh tulisan itu. Yang lebih parah jemaah, dilarang selonjoran di masjid. Rebahan, bukan selonjoran. Dilarang rebahan di masjid. Itu sampai jahat banget mereka. Rebahan aja nggak boleh. Ya Ustaz, rebahan ini muqaddimah. Muqaddimahnya mau tidur ya Ustaz. Makanya kita larang. Subhanallah, subhanallah. Tetap seharusnya kalau memang ada anak-anak muda yang kadang-kadang mengatakan Ustaz, kadang-kadang tidur di situ anak muda yang nggak benar-benar. Itu kesempatan. Mereka alhamdulillah mau ke masjid, bangunin subuh, sholat dulu. Kalau mau tidur nggak apa-apa di sini, tapi waktu sholat. Sehingga mereka mendapatkan tuh nur, cahaya tuh.
di rumah Allah Jalla Jalla. Baik.